Nah, informasi-informasi yang kita ambil, kalau tadi kita ingat, kembali lagi ke dalam yang disebut sebagai apa? Berpikir atau diam, ya, chatter. Your mind's chatter, ya. Informasi yang kita masukkan itulah yang kemudian menjadi bahan si chatter dia. Dia ini akan terus ngoceh berdasarkan apa yang Anda suapin ke dia. Dia akan ngoceh informasi tadi. Kalau Anda selalu nonton yang prank, pikirannya Anda isinya prank. Tapi kalau Anda selalu mengisinya dengan kesempatan-kesempatan atau mungkin buku-buku atau audiobook dan lain-lain, isinya audiobook semua, ide-ide akan selalu muncul. Sejatinya kita tuh dikasih tabula rasa, semua sama, ini nol, putih bersih. Tapi ada yang kemudian menulis-nulisnya dengan, ada yang menulis dengan prank, isinya prank aja di dalamnya gitu. Ya, tapi ada juga yang memang menulisnya itu adalah dengan hal-hal yang bagus, bergantung. Jadi dengan demikian mana yang Anda mau pilih. Ya, ada buku yang bagus yang bisa Anda baca itu kalau mengenai itu. Simple novel sih sebenarnya. The Monk Who Sold His Ferrari. Itu ada 9 hukum pikiran yang Anda harus lakukan untuk kehidupan yang sukses dan bahagia. The Monk Who Sold His Ferrari, Robin Sharma. Ada ya? Iya. Iseng-iseng Anda baca itu? Self-help book. Ya, bukan iseng-iseng sih Anda baca itu. Jadi pertama yang dia harus lakukan apa? Dia bilang salah satunya gitu ya, bahwa attend your garden. Attend your garden itu artinya apa? Tanaman, apa, kebun, itu harus dicabutin gulmanya. Sama kayak pikiran. Sampah-sampah itu harus dibuangin. Sampah-sampah terus dibuangin. Sampah yang mengatakan bahwa saya tidak berdaya, sampah yang mengatakan bahwa saya adalah tidak berharga, sampah yang mengatakan bahwa saya kalah dibandingkan orang lain, terus dibuang. Ada 9 atau 8 saya lupa prinsip di dalam buku itu, tapi itu tipsnya. Artinya Anda bisa membaca pada waktu dan tempat Anda sendiri. Oke, nah jadi informasi yang Anda suapin ke dalam pikiran Anda itu nanti akan membuat mind chatter. Masih ingat kembali lagi tadi yang kita bahas bahwa ketika pikiran kita itu pada saat kita diam secara lisan ini aktif, ya. Nah, nggak usah takut. Wah Pak, dia kok ngomong terus? Kok pikiran saya ngomong terus? Ya Anda nggak usah takut, biarin aja. Itulah sebabnya Anda harus latih dia. Anda diam dan Anda hanya memfokuskan. Bagaimana caranya melatihnya? Anda fokuskan misalnya untuk selama 30 menit atau selama 5 menit fokus pada satu benda. Itu kayak melatih otot. Kuat-kuatan dia sama gue nih. Ya, dia mau ngomongin itu, dia mau ngomongin tentang tetangga sebelah beli kulkas. Enggak, gue mau ngeliat ini. Tetangga sebelah beli mobil. Gue mau memperhatiin. Jadi dia motong itu. Keliaran dia ini dipotong, dipangkas terus. Dan itu butuh waktu memang untuk melatih dia sampai kemudian fokusnya sharp. Ya, sama kayak Anda bangun pagi kemarin. Lalu kemudian ada keluar dan kemudian hanya memperhatikan embun di atas daun, yang melatih untuk tidak hanya melatih mata Anda tapi juga pikiran. Saya nggak mau mikirin yang lain-lain, hanya memperhatikan embun. Saya hanya pay attention and no judgment. Saya hanya memperhatikan itu aja, no judgment. Pokoknya Anda tiba-tiba kepikiran, oh iya si itu kan dia baru aja beli laptop baru tuh, balikin lagi ke embun. Oh iya tetangga sebelah baru aja beli kulkas baru, bodo amat. Ini fokus ke situ aja. Kalau itunya cukup kuat, udah cukup kuat nih, fokusnya udah cukup kuat, ditaruh dia satu tujuan, itu akan jadi kenyataan. Tapi kalau kan ada yang disebut sebagai attention itu nanti dibagi 2. Jadi ini kan dari materi ini saya tambahkan nih. Ini ada cabangnya lagi, attention itu menurut bukunya siapa coba? Deep Work, karyanya Cal Newport. Coba Cal Newport, coba cari Deep Work. So I suggest you read Cal Newport. Tapi saya nggak yakin bukunya masuk ke Indonesia. Deep Work. Ada Cal Newport. Ada Cal Newport. Attention itu dibagi 2. Ada yang disebut sebagai deep attention, dan ada yang disebut sebagai shallow attention.
Deep attention itu ditandai dengan kualitas kerja yang bagus, sulit di copy. Dan itu pasti meningkatkan kualitas diri. Sebaliknya, shallow attention itu adalah kualitas rendah dan mudah di copy dan tidak meningkatkan kualitas diri secara signifikan. Nah, apa bedanya antara keduanya? Kalau deep work itu you just like being cut off from the rest of the world. Jadi Anda tuh kayak berada dalam kukun gitu, dalam kepompong, ya, dan terpisah dari dunia. Anda hanya fokus pada pekerjaan Anda saja, akibatnya tuntasnya. Because you do the so-called deep work. Ya, lawannya shallow attention. Shallow attention tuh kerja yang nyambi-nyambi, ya, kerja yang nyambi-nyambi, tahu ya? Sambil baca buku, mau belajar, sambil dengerin Noah atau sambil dengerin apa gitu. Itu namanya shallow attention. Kalau deep work tidak melakukan itu. So you have, kenapa sih ini kok penting sekali untuk dibahas? Kenapa ini penting sekali untuk dibahas? Karena kemampuan Anda mewujudkan tujuan itu bergantung pada kemampuan Anda mengendalikan pikiran. Kalau Anda nggak bisa mengendalikan pikiran, yang membuat Anda tujuan Anda terwujud itu bukan orang lain, diri Anda sendiri. Dan aspek apa dari diri Anda yang membuat tujuan itu tercapai? Kalau mau yang gampang, Robin Sharma. Kalau mau yang agak susah, yang agak detail, Cal Newport. Dia adalah seorang profesor dari MIT.